Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Harus kita paksa jiwa kita ini. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan. Apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan akan enak dikerjakan. Otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa, paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli. Paksa, nggak ada masalah kok. Tangan kita nggak putus kalau kita nggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Nggak masalah kok, kuping kita nggak copot kalau kita nggak dengar musik misalnya. Alihkan ke Al-Quran, syaitan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor, imannya seperti kerupuk. Sedikit diramas sudah hancur, ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah SWT? Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental, maka makin terus, sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasabah setiap detiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksiatan ditolak sama dia, harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Gak bisa enggak. Kita kalau nggak paksa nggak mungkin. Harus Bapak Ibu sekalian. Orang lain telepon nanti kita atau lihat perubahan, kamu alimnya, ingat majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya sering ulangi kalimat ini. Saya nggak datang jauh-jauh dari rumah saya ke sini untuk menghibur Bapak Ibu cerita dongeng atau hibur Bapak Ibu duduk sini sejam 2 jam. Ini bukan, ini kita sedang bahas wahyu. Wahyu ini penyampaian dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi untuk membawa pada perubahan. Kalau Anda hadir di majelis ilmu dan Anda pulang setelahnya terasa, ya kenapa ya, saya kayak merasa ada beban nih, kayak saya merasa bersalah, kadang-kadang kita menangis. Itu semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil, oh ini berarti kebaikan. Itu kebaikan. Karena Allah mau dengan perasaan itu kita berubah. Ada perasaan untuk berbuat dosa jadi takut karena sudah ada di pengajian, itu tanda keimanan. Termotivasi untuk mengerjakan ibadah, hadir lagi di majelis, iya. Begitu teman-teman lihat kamu alim ya sekarang, iya alhamdulillah, saya sangat bersyukur sama Allah. Jangan malu ucapin itu. Alhamdulillah saya berubah, saya merasa luar biasa, saya bersyukur sama Allah karena Allah masih bisa berikan keselamatan saya sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasain ya keimanan saya. Motivasi dia supaya dia mau ikut. Ini enggak, kamu sekarang alim ya, masa pakai jilbab begitu, kenapa kamu pelihara jenggot, masa azan harus selalu ke masjid. Kemudian, oh iya ya, udah sini aja sholat sama saya, kendor, sholat di rumah, kendor, ganti lagi kembali jilbabnya jilbab gaul dan seterusnya. Ini sampai kapan kita mau tergoda nih kira-kira? Waktu terus berjalan. Ingat, setiap peluang ibadah, Bapak Ibu sekalian, ingat, Allah peringatkan Anda dan saya seperti cuma ini, penyampaian. Dan kita yang mengubah diri kita. Tidak mungkin saya mengontrol Anda satu-satu di rumah Anda, atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan tangan dari langit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penyampaian dan berikan hati nurani untuk bisa menyentuh hati nurani kita agar kita melakukan, ya, mengerjakannya. Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan, wallahi Bapak Ibu sekalian, demi Allah Anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak puasa Senin itu ya? Nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak sholat tahiyat masjid ya? Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak maksimal bacanya cuma surah pendek ya? Kenapa nggak surah panjang ya? Ini ibadah saja bisa kita sesalin, apalagi kalau dosa, malah lebih parah itu. Menyesalnya luar biasa, tapi nggak ada gunanya. Peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Nggak bisa. Ini tadi kalau ada orang tidak ikut sholat sama kita berjamaah maghrib misalnya, kemudian mereka ikut di pengajian lalu merasa tersentuh, coba ya saya ikut dari awal ya, memang betul penyesalan bagus, tapi sudah dicatat dan tidak akan pernah berubah di buku amal. Pada hari itu, jam itu, sholat itu telat, pahalanya beda dengan orang yang awal waktu. Apa yang membuat dia telat? Ya dia sendiri, konsekuensinya. Jangan gitu. Makanya motivasi Nabi SAW sangat banyak untuk mengerjakan sholat di awal waktunya, motivasi untuk di saf pertama, motivasi untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, semuanya itu untuk menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla.
Jadi untuk dekat dengan Allah harus memaksakan diri dalam ibadah dan harus memaksakan diri untuk meninggalkan dosa. Bagaimana tangganya untuk sampai ke sana? Ilmu, majlis ilmu. Hadir di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya bukan mengatakan karena saya menyampaikan, siapa saja di antara teman-teman dai yang sampaikan, semoga Allah ikhlaskan niat kita semua, itu harus dihadiri, harus. Hadiri majelis ilmu akan mengubah kita. Kalau tidak, dengar. Bawa Walkman, bawa headset, bisa dengar di HP kita. Sekarang bisa daripada kita nonton. Orang banyak habisin pulsanya hanya nonton YouTube hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nonton ceramah tuh, dengarin. Sambil belanja, sambil macet di jalan, pasang headset di kuping. Kemudian kita dengarin ceramah-ceramah itu. Tambah ilmu dengan ilmu. Tidak ada kata cukup. Kata para ulama salaf, ilmu itu, ilmu syar'i yang merupakan tangga membawa kita kepada hubungan dengan Allah yang sangat baik, karena dengan keimanan akan muncul, iman akan muncul dengan ilmu itu, ya dia akan memberikan setengah hidupnya dengan cara kita membayar dia dengan seluruh hidup kita. Nggak bisa. Seminggu sekali itu nggak cukup, nggak cukup. Apalagi ada orang sebulan sekali, apalagi ada orang cuman kalau lagi ada waktu lowong, ini nggak bisa. Kita sibuk Bapak Ibu sekalian memberikan makan tubuh kita. Makan makanan, minum, macam-macam variasi. Betul untuk fisik, fisiknya sehat. Tapi ruhnya kurus, kerempeng, sakit. Itu luar biasa. Tapi kalau kita balik, fisik kita yang biasa, cukup kenyang sudah. Tapi ruh kita berikan kesehatan yang luar biasa. Orang kalau ruhnya yang sehat Bapak Ibu sekalian, semuanya jadi kecil buat dia. Julaibib radhiyallahu anhu sahabat Nabi itu, saking kecilnya badannya itu sampai diangkat oleh Nabi SAW dengan satu telapak tangan karena kecilnya badannya. Tapi di perang ya Uhud dia bisa membunuh 7 orang kafir. Tidak ada hubungannya dengan kecil badannya, tapi ruhnya kuat, besar. Waktu Nabi SAW balik dari perang Uhud dan terkalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, semua sahabat waktu itu mati syahid 70 orang di Uhud, sisa 630 orang bersama Nabi SAW, semuanya terluka, dan minimal luka sahabat waktu itu minimal 7 luka, sabetan pedang, hantaman tombak, sobekan, pokoknya luka semua sahabat, sampai ada sahabat sudah nggak bisa jalan karena kakinya sobek, punggungnya sobek, dinaikin di kuda, tiba di rumah tinggal dibaringin. Lihat bagaimana para sahabat mengetahui bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang sudah tertanam yang Nabi SAW tanamkan dalam hati mereka, bisa mengubah segala sesuatu. Subhanallah, tiba pulang menjelang maghrib ke kota Madinah, istirahatlah para sahabat ini, mereka lagi obatin obat luka mereka. Nabi SAW dapat wahyu menyuruh Nabi SAW dan para sahabat keluar mengejar Quraisy. Quraisy ini jumlahnya waktu itu ya 1.000 orang, maaf 3.000 orang pasukan Quraisy, yang terbunuh cuma sekian belas saja mereka. Dan mereka sudah merasa bangga dan pulang ke kota Madinah, pulang meninggalkan Madinah, karena Uhud itu dekat Madinah. Kemudian mereka bangga dengan itu. Keesokan paginya habis sholat subuh kata Nabi SAW, wahai sahabat-sahabatku, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengejar Quraisy. Maka pulanglah masing-masing kalian di suku kalian, lalu motivasi siapapun yang ikut kemarin di Uhud, semua, mau sakit, mau enggak, mau luka, mau enggak, tapi ini luka semua nih. Minimal punya 7 luka ya. Kita kadang-kadang mungkin kuku kita kecabut aja sudah susah ke masjid. Ini sabetan pedang, sobek, rusak semua tubuh mereka. Dikatakan dalam riwayat sampai para sahabat ada yang tidak bisa ngomong karena sudah kesakitan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, semua yang ikut di Uhud kemarin keluar lagi. 630 orang semua harus keluar. Bagaimana caranya? Pokoknya ngumpul keluar, perintah Allah. Coba bayangin, kita kadang-kadang habis olahraga saja capek, diajak keluar sama istri atau diajak keluar sama suami, kita sudah nggak mau keluar. Capek biasa olahraga, atau mungkin penat, capek duduk di kantor mau istirahat. Ini habis perang, badannya disabet-sabet, diajak berperang lagi nih. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pulanglah pimpinan-pimpinan suku sahabat ini, dimulai dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Luar biasa ini. Orang ini pada saat meninggal, kata Nabi SAW, goncang arsy-Nya Allah dengan meninggalnya Sa'ad. Saat pulang ke kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kalian untuk kembali menyerang Quraisy.
Pada saat itu mereka lagi kumpul saling ngobatin luka, dan di depan mereka yang saling ngobatin luka itu adalah Usaid bin Khudair, sahabat Nabi yang mulia. Ini sahabat Nabi yang satu dari Aus ini, kalau membaca Al-Quran malaikat turun dari langit dengerin bacaannya, luar biasa. Lagi ngobatin lukanya sambil dia berkata, waktu dikatakan Nabi SAW menyuruh kalian mengejar Quraisy, kata Usaid bin Khudair lagi ngobatin lukanya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, ditinggalin lukanya. Lalu seluruh suku itu saling nopang satu sama yang lain mendatangi masjid Nabi SAW untuk ikut berperang lagi. Nggak ada satupun yang tinggal. Ada yang luar biasa, saya terus terang nangis waktu dengar kisah itu, luar biasa. Dua orang anak muda Ansar, saya setiap kenang kisah ini selalu nangis, nggak bisa tahan karena luar biasa. Anak dua orang ini belasan tahun umurnya, dan dua-duanya nggak bisa jalan, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa jalan. Luar biasa. Sudah sobek kakinya, sobek punggungnya, bahkan dikatakan di bagian leher ada irisan, di bagian lehernya ada irisan, gitu kan. Kesakitan. Dua-dua ini diturunkan dari kuda, ditidurkan, adik kakak nih. Tapi saya tidak ingat, namanya tidak disebutkan dalam kisah, tapi ini kisah luar biasa. Dan kemarin kebetulan Imam Masjid Haram atau saya lagi umrah nyebutin kisah itu juga. Hampir satu masjid orang menangis mendengarkan kisahnya. Dia mengatakan, waktu sampai ke telinga adik kakak ini umurnya belasan tahun ya, di bawah 20 tahun. Kalau Nabi SAW memanggil seluruh yang hadir di Uhud untuk kembali berperang. Ini mereka nggak bisa jalan nih. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa tinggal di sini nih. Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, sekali saya seret kamu, sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah. Karena kalau tidak, kita nggak paksakan, kita akan mati dalam keadaan konyol dan menyesal karena tingkatan-tingkatan di surga akan hilang. Percuma. Baik, saya bacakan pasal kedua. Adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang muslim hendaknya melihat segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya dengan tiada terhingga, yakni berupa kenikmatan yang tak terhitung. Terlindungnya dia pada saat menempel di dalam rahim ibunya ketika berupa nutfah atau air mani, menentukan perjalanan hidupnya hingga hari bertemu dengan Rabbnya Allah Azza wa Jal. Hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu dengan lisannya, yakni memuji dan menyanjung Allah secara semestinya. Juga bersyukur kepada Allah dengan anggota badan, dengan cara menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengingkari nikmat, tidak mengakui kelebihan yang diberikan Allah, mengingkarinya beserta kebaikannya, bukanlah termasuk adab kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka itu dari Allah datangnya. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis, cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita, telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa terhitung. Rugilah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu tahu bagaimana nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kami ini, sehingga kami bisa menangis dan kami bisa merasakan dekatnya dengan Allah, bahkan merindukan surga dan selalu merasa diri jauh dari neraka, maka niscaya mereka akan membelah dada-dada kami dan mengambil keimanan itu karena mereka tidak akan pernah merasakannya. Keimanan akan membuat makanan sederhana menjadi mewah, tidur di tempat yang biasa akan menjadi nyaman, bahkan cobaan seberat apapun menjadi kecil buat kita karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebuah nikmat, itu hanya bisa dirasakan kalau kita betul-betul memaksakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 152 dari selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah selalu aku, kata Allah. Selalulah berzikir, selalulah patuh, selalulah kerjakan ketaatan-ketaatan, nikmatilah yang halal, jauhilah yang dilarang, maka aku akan ingat kepada kalian. Bayangkan kalau seorang presiden mengingat kita, bagaimana bangganya kita disebut-sebut nama kita di hadapan orang-orang yang di sekitarnya. Bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi yang mengingat kita. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengingkari nikmat-nikmatku. Oleh karena itu, tidaklah beradab jika seseorang lari kepada sesuatu yang tidak memiliki tempat pelarian, bersandar kepada yang tidak memiliki kemampuan apapun, serta bertawakal kepada yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada sesuatu atau tidak ada suatu binatang pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Allah subhanahu wa ta'ala memegang semuanya. Harimau pun yang buas. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kalau anda minta kepada Allah, tidak akan bisa menerkam anda. Pasti itu. Api pun tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam karena memohon kepada Tuhannya api itu. Semuanya bisa berubah dengan hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekuatan yang luar biasa ini. Seseorang kan sangat tenang hidup dimanapun asal dia jaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Zariyat ayat 50 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Bersegeralah kalian kembali kepada Allah, taatilah Allah. Sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Nabi SAW mengingatkan orang-orang Mekah pada saat mau turun ayat ini. Beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalau saya mengatakan bahwasanya di luar kota Mekah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, kalian akan percaya apa yang saya ucapkan? Kata orang-orang Quraisy, tentu saja hai Muhammad, karena kami tidak pernah dengar kamu bohong sekalipun seumur hidupmu. Maka Nabi SAW segera menunggangi keadaan tersebut, mengatakan, wahai Quraisy, ketahuilah sesungguhnya saya utusan Allah dan di belakang saya ini ada azab yang menyedihkan, jangan sampai kalian kufur. Jadi Nabi SAW sudah mengingatkan, ikutin ini, nikmatin apa yang diperintahkan, apa yang dihalalkan, jauh yang dilarang, kalian akan bahagia. Hanya itu saja perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sudah mengingatkan orang-orang Quraisy dan juga jadi pelajaran buat kita. Juga dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal, mengembalikan semua urusan jika kalian benar-benar orang yang beriman. Sisi yang lain, seorang muslim juga harus melihat kepada kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya di dalam setiap urusannya, melihat kepada kasih sayang Allah kepada dirinya dan seluruh makhluknya, lalu berkeinginan kuat untuk mendapatkan tambahan kelembutan dan kasih sayang itu, sehingga dirinya akan selalu merendahkan diri kepada Allah dengan kerendahan yang murni dan dengan doa, bertawassul kepadanya dengan perkataan yang baik dan amal soleh. Kalau kita lagi makan, syukuri alhamdulillah. Dan ingat teman-teman sekalian, saya pernah jelaskan juga, hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah menaikkan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Kita harus seperti itu, dengan syamata. Kata Umar radhiyallahu anhu, apa itu syamata seperti ini? Umar bin Khattab berkata, aku khawatir kalau ada seorang wanita hamil lewat di depanku karena perutnya besar, lalu aku berkata dalam diriku, kenapa ya perutnya seperti itu? Maka Allah menghukumku dengan membuatku hamil. Sampai begitu mereka mengatakan, dan berhati-hati sekali dengan kelemah lembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah membuat binatang yang ada binatang yang indah bulunya, yang bagus tampangnya, dan ada Allah juga ciptakan buruk di mata manusia untuk menunjukkan keajaiban dan kemahakuasaannya Allah. Ada ikan yang indah untuk dilihat, ada ikan yang seperti batu buruk.
kita cuma mengatakan subhanallah yang telah menciptakan yang baik dan buruk, subhanallah yang telah menciptakan yang sehat dan sakit, subhanallah yang telah menciptakan yang putih dan hitam, subhanallah dan subhanallah. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Ini semua merupakan adab, kata beliau, terhadap Allah yang menguasainya. Maka bukanlah orang yang beradab orang yang berputus asa dari mencari tambahan rahmatnya yang luas, meliputi segala sesuatu, berputus asa dari kebaikan Allah yang tak terhingga, yang mencakup seluruh alam semesta ini, serta kelembutannya yang tercurah untuk segenap makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam A'raf 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kata ulama tafsir, hewan pun kalau yang buas kemudian dia menerkam mangsanya, lalu dia meminta maaf kepada Allah, maka rahmatnya Allah akan meliputinya. Seseorang membunuh orang lain pun, sebagaimana masuk dalam sebuah hadis, Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh, kemudian dua-duanya masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya dua orang itu? Kata Nabi SAW, yang satunya mukmin, yang satu kafir. Lalu kemudian si kafir membunuh si mukmin di kancah peperangan, mati syahidlah si mukmin tadi. Berjalan waktu, si kafir mendapatkan hidayah, akhirnya juga masuk Islam, dan dia berperang lalu dibunuh oleh orang kafir yang lain. Orang mukmin yang pertama terbunuh dengan orang kafir yang akhirnya masuk Islam juga terbunuh di kancah peperangan, dua-duanya masuk surga, dan Allah menyambutnya dengan rahmatnya. Allah tersenyum dan tertawa dengan dua orang ini. Jadi dengan kemahalembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Asy-Syura ayat 19 dikatakan juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu latifun bi'ibadi. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu dikemasi dengan kelemah lembutan kecuali akan menghiasinya. Dikatakan Allah latif, Allah itu lembut, yuhibbul lutf, dia suka dengan kelemah lembutan, gitu kan. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidak ada sesuatu diangkat darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Tidak ada manfaatnya mencak-mencak, marah-marah tuh. Emosi habisin waktu-waktu kecuali dalam pelanggaran agama saja. Tapi kalau bukan pelanggaran agama, maka jangan, tidak perlu semua. Dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW kalau berhubungan dengan hak beliau urusan dunia, semuanya ditoleransi. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, barulah beliau tegas. Ya, ini sifat Nabi Muhammad SAW. Kita baca dua ayat lagi baru kita tutup. Sudah masuk waktu? Surah Yusuf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana hadis tentang orang yang membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seseorang abid, orang ibadah tapi tidak punya ilmu. Apakah Allah masih akan ampuni saya? Dia mengatakan tidak mungkin. Kamu membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia membunuh orang itu, kata Nabi SAW, digenapkan 100. Kemudian dia menemui seorang yang alim, lalu dia bertanya, apakah Allah masih ampuni saya dengan 100 orang yang sudah saya bunuh? Maka kata Nabi, kata orang tersebut, tentu saja. Allah rahmatnya telah meliputi segala satunya. Allah akan terima taubatmu. Maka dia bertaubat. Pada saat dia bertaubat orang tersebut kepada Allah SWT, lalu dia mau pulang setelah bertaubat, lalu dia meninggal tengah jalan. Kata Nabi SAW, Allah mengutus dua malaikat, satu malaikat rahmah, satu malaikat azab. Malaikat rahmah akan membawa ruhnya, yang memperlihatkan taman dari taman surga, dan malaikat azab memperlihatkan lubang dari lubang neraka. Maka datanglah malaikat yang ketiga menghakimi di antara keduanya, lalu kemudian malaikat ini mengatakan, yang datang ketiga yang menghakimi dua malaikat yang sedang memperebutkan orang yang tadi baru taubat ini, ukurlah jejak kakinya. Maka diukur, ternyata jalan menuju ke tempat taubatnya itu lebih satu jengkal kaki, ya, satu jengkal kaki saja. Maka dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. 100 jiwa sudah dibunuh, teman-teman sekalian. Ini bukan main-main. Dosa yang sangat besar, tapi rahmat Allah sangat luas. Az-Zumar ayat 53 kata Allah subhanahu wa ta'ala juga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Paragraf terakhir yang saya bacakan, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah sholat ba'diyah isya. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya. Allah SWT maha lembut, tapi jangan lupa Allah azabnya sangat pedih. Seorang muslim harus melihat bagaimana dahsyatnya siksaan Rabbnya, kerasnya azab dan kecepatan hisapnya. Kalau datang seketika,
gitu kan? Dan tidak ada yang bisa bendung, sehingga dia bertakwa atau takut kepadanya, menjaga diri terhadapnya, serta meninggalkan segala kemaksiatan. Maka ini pun merupakan bentuk adab kepada Allah, sehingga tidaklah seseorang itu beradab menurut orang-orang yang berakal apabila ia menentang Allah dan berlaku aniaya atau zalim. Padahal ia seorang hamba yang lemah, namun justru menentang Rabb yang maha perkasa lagi maha kuasa, maha kuat lagi maha perkasa. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kalau Allah sudah mau hancurkan, maka tidak akan pernah ada yang bisa membendung. Juga dikatakan dalam surah Al-Buruj ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar keras. Jadi teman-teman, jangan tantang Allah. Kalau Anda buat dosa, lindungi, tutupilah dan bertaubat kepada Allah. Jangan tantang, enggak mungkinlah masa Allah haramin, ya sudah diolok-olok orang yang berbuat ketaatan, ini berbahaya. Karena kalau datang azabnya Allah, Bapak Ibu sekalian, menyakitkan sekali, sangat luar biasa. Saya sarankan juga Anda bisa ya melihat di YouTube azab-azab Allah, itu akan banyak cuplikan yang orang-orang memang kena kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mudah-mudahan menambah iman kita. Ayat yang terakhir adalah surah Al-Imran ayat 4 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa, maha mulia, dan Allah mempunyai balasan siksaan yang sangat keras. Ingat, Allah memang maha pengampun, tapi Allah juga dari sisi lain azabnya sangat keras. Maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi dengan yang tersisa setelah salat ba'diyah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.